Itu yang nulis opo? Loh, saya aja yang nanganin nggak pernah ngomong kayak gitu. Pada prinsipnya, betul. Putusan kemarin itu NO. Bukan draw seperti apa yang disampaikan oleh pengacara kalian. Nah, dengan adanya NO dan gugatan tidak diterima, tentu kita bisa menilai karena apa. Karena memang udah ada gugatan yang serupa yang sudah masuk tingkat kasasi. Kalau melihat dari perkara yang berjalan, tentu kita sama-sama harusnya belajar memahami mengerti. Berarti terkait dengan kepengurusan yayasan, karena sudah digugat oleh Mas Is, kemarin digugat oleh Mas Wahyu, ya kan, dan Kak Sakti, itu konteksnya adalah kepengurusan yayasan yang sekarang masih dipegang Mas Lanjar. Nah, kalau kita mau jujur, berarti padepokan yang merupakan aset yayasan itu konteksnya loh ya, karena Mas Lanjar sudah terdaftar di Kemenkumham terkait dengan yayasan segala macamnya. Suka nggak suka, diakuin dan tidak diakuin, karena ini masih berproses, tetap ketua yayasan Persaudaraan Sejahtera yang sah adalah Mas Lanjar. Karena terbukti juga dengan dua gugatan yang teman-teman rekan-rekan advokat Punjer lakukan, itu tidak diterima. Nah, saya cuman menyampaikan hal yang sebenarnya harusnya kalau kita mau sama-sama menghargai, sebelah itu ya setidaknya adalah basa-basi, kepada ketua yayasan Persaudaraan Sejahtera Mas Ganjar, ya basa-basi izin pakai apa segala macam. Kalau sampai tidak, ya kan, kalau sampai berseberangan, ini juga membuka peluang tindakan pidana. Ya, tindakan pidana loh. Kalau kita mau fair, ya semoga saja Mas Lanjar tidak sampai ke sana. Karena bagaimanapun kita semua adalah saudara. Cuman saya berharap kepada teman-teman ya dan pengacara kalian ya, itu jangan seperti itulah gitu. Bicaranya menurut saya mau itu pertandingan apa kayak apa, nggak usah dibawa-bawa ke ranah ini gitu loh. Cukup internal seorang pengacara yang profesional, bukan menjadi seorang yang ingin terlalu dikenal sehingga masuk di YouTuber suruh subscribe segala macam tetek bengeknya. Bahkan mengartikan bahasa hukumnya menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Ujang terkait dengan pengacara teman-teman Punjer itu sangat tepat gitu. Dan jelas gitu, hukum nggak bisa diajak main-main. Lepas daripada itu pemahaman teman Punjer ya terkait dengan pengacaranya bicara seperti itu, ya kalau kayak kita mohon maaf ya cukup senyum dan ketawa. Tapi kalau melihat daripada apa yang disampaikan Mas Ujang, saya lebih angkat jempol. Ya, saya angkat jempol. Tidak usah lah harus berstatement seperti itu. Nggak usah, nggak penting. Itu proses masih tetap berjalan. 3 proses pun belum ada yang ingkrah, ya kan. Dan ini memang masih berjalan prosesnya. Jadi nggak usah harus bilang, wah ini Punjer menang, oh ini Punjer draw, oh ini Mas Taufik begini begitu. Enggak, jangan salah. Semua dikembalikan lagi kepada mekanisme hukum yang ada. Ya, salam buat pengacara sampean. Sudahilah. Kalau mau jadi YouTuber ya YouTuber saja. Gitu loh. Kalau ingin jadi terkenal tidak harus seperti itu. Ya, kalau melihat daripada apa yang pengacara kalian itu, mohon maaf ya. Kita jadinya kalau membuka itu selalu ketawa. Ya kalau untuk saya bagi bahan hiburan oke-oke saja lah. Tapi yang harusnya bicara bukan beliau. Bisa yang bicara misalkan Semut Ireng, bisa yang bicara misalkan Mas Bagus sekalian pun, yang bicara misalkan Mas Tejo, Mas Heru, atau siapapun, oke lah. Tapi kalau yang
bicara seorang advokat, seorang pengacara memaknai bahasa hukum seperti itu, ya mohon maaf gitu loh, bukan kita sok pinter, bukan sama sekali. Tetapi tidak pada tempatnya, ya, tidak pada tempatnya. Yang Anda bicarakan itu merupakan justru, ya, merupakan bagi saya itu membuka suatu pemahaman yang negatif jadinya. Lah kok kayak gitu pendapatnya? Bahasa hukum ya sampaikan dengan bahasa hukum. Setuju loh yang saya sampaikan, apa yang dia dengar audionya Mas Ujang itu jelas. Setuju banget, ya. Salam buat pengacara kalian, Mas Tis, ya. Udahlah, kalau mau jadi pelawak boleh masuk Koprapan Java, ya. Kalau mau jadi YouTuber bolehlah gitu loh, tapi jangan koneknya ke bahasa-bahasa hukum. Demikian mas-masku, ya, saudaraku semua yang ada di grup ini. Jadi proses masih tetap berlangsung, masih tetap berjalan. Dan suka nggak suka, sampai detik ini Mas Lanjar masih sah sebagai Ketua Yayasan Persaudaraan Syariah Ternate. Karena belum ada putusan tetek pengek apa yang dilakukan, gugatan-gugatan yang dilakukan oleh teman-teman Punjer, ya mohon maaf. Bukan berarti sok pinter, bukan. Tapi kalau kita menyadari hukum yang masih berhak terkait dengan sengketa yayasan ini, yang sudah terdaftar di Kemenkumham terkait dengan perihal ketua yayasan segala macam adalah Mas Lanjar. Kalau saya jadi teman-teman Punjer, deketin Mas Lanjar, gimana baiknya, bicara, pakai etika, sopan santun. Kalau saja nanti tersinggung Mas Lanjarnya, mohon maaf ini, tersinggung loh ya, kepada pengurus-pengurus yang sekarang ada, bisa saja dia melaporkan perkaranya. Karena yang memakai tempatnya tidak izin, ataupun juga tidak basa-basi, apalagi kalau nuwun. Lah ini apa adanya loh, saya sampaikan ke teman-teman Punjer di sini loh. Ya, saya selalu bagaimana kita mencari formula-formula yang baik untuk kita tetap bersatu. Ya, jangan saya ngomong kayak gini nanti dipelintir ataupun kalian nggak suka dengan apa yang saya sampaikan. Ya, jadi menurut saya kembali lagi, saya menyampaikan apa adanya terkait dengan suka dan tidak suka, saya serahkan kepada saudara-saudaraku yang ada di grup ini. Gitu. Ini jadi satu perkara yang yayasan sampai detik ini, saat ini ketua Yayasan Persaudaraan Syariah Ternate adalah Mas Lanjar. Terkait dengan badan hukum, ya banyak para pihak menyampaikan terkait dengan hal ini, perlu nggak dengan badan hukum? Kalau sekelas organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate, itu harusnya punya badan hukum, karena kan emang ini sebuah organisasi kebudayaan, organisasi persilatan yang mengumpulkan saudara-saudara, tempat berkumpulnya saudara-saudara, tempat berkumpulnya dari mana-mana datang, tidak murni hanya pencaksilatnya saja, karena di sana juga tidak hanya silat yang dipelajarin, tetapi yang dipelajarin juga masalah organisasi-organisasi, sehingga penting adanya badan hukum. Harusnya nih ya, pihak daripada Mas Bagus dan kawan-kawan yang membuat badan hukum yang sama, dengan kode yang sama, tanda yang sama, jantung hati bersinar yang sama, harusnya adalah berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Taufik. Kenapa begitu? Ya, pembatalan atas badan hukum itu sangat penting, artinya supaya tidak melebar kemana-mana dan tidak menimbulkan perpecahan. Kalau kita mau fair, dikala badan hukum itu dibuat, lepas itu di kabupaten, di provinsi, ataupun pusat sekalian, ya itu mempunyai kedudukan hukum yang sama, gitu loh. Mempunyai kedudukan yang sama dalam konteks hukum. Mau dibuat itu di kabupaten, ya legalitas segala macamnya, atau dibuat di provinsi legalitas dan segala macamnya, atau dibuat di pusat Jakarta segala legalitasnya, itu sama mempunyai kedudukannya. Kalau kita memang mengerti akan pemahaman proses pembuatan badan hukum itu. Ya, jadi saya berharap
Saudara-saudaraku yang ada di sini tenang, nggak usah harus mencaci maki, diikutin proses persidangan yang ada. Tapi catatan, harusnya terkait pembatalan badan hukum ke-13 badan hukum itu harusnya bersyukur ya. Masih ada Mas Taufik yang bisa melakukan itu supaya PSHT mempunyai badan hukum yang satu saja untuk semuanya. Ya, jadi kekuatannya itu akan lebih baik. Ya, tidak daerah buat, provinsi buat atau mana buat, karena itu tadi saya sampaikan. Di mana itu dibuat mempunyai kedudukan yang sama. Lah ini kan enggak, Mas Taufik melakukan yang luar biasa, pemahaman berorganisasi yang luar biasa, dengan membatalkan ke-13 badan hukum yang sama, ya kan, yang menyerupai, tanda, gambar, segala macam, diaplikasikan menjadi satu badan hukum untuk PSHT. Saya tidak membela sana sini, ayo kita sama-sama kalau mau belajar organisasi. Itu terkait dengan permasalahan badan hukum. Yang ketiga, itu terkait dengan permasalahan hak merek, hak cipta. Tidak diperpanjang pun, dalam konteks tidak dioper alih ke Mas Isbiantoro pun, itu tidak masalah. Gitu loh. Tidak jadi masalah. Kalau kita mau memahami. Tetapi kali ini adalah sudah berproses dan memang dari Mas almarhum Mas Maji, ya kan, dibuatlah hak merek segala macam. Terus karena Mas Maji punya anak, saudara Mas Bagus dan yang lain, lah ini yang jadi masalah, ya kan? Jadi masalahnya karena pemahaman yang berbeda konteksnya. Lah dioperalihkan ke Mas Is. Tidak dioperalihkan pun bagi saya itu tidak ada masalah, ya kan? Kalau memang rekan-rekan saudara-saudaraku yang ada di sana memikirkan jauh-jauh dampak yang bisa ditimbulkan, ya, dampak yang bisa adanya terjadinya badan hukum itu, ya, ataupun juga terjadinya dengan terkait dengan hak merek segala macamnya. Itu loh ya, bagi saya tidak dioperalihkan pun tidak masalah, justru akan lebih langgeng ya menurut saya, tidak ada konflik. Tapi ini sudah terjadi kan, ya sudah, menang kalah dalam proses badan hukum pun bagi saya nggak ada masalah, ya kan, nggak ada masalah, karena kan saya jujur mendengar daripada teman-teman yang ada di Punjer sini, nggak usah pakai badan hukum ya oke. Nah, tapi harusnya berterima kasihlah kepada sosok seorang Mas Taufik yang bisa membatalkan ke-13 badan hukum hingga dirubah satu untuk semuanya, badan hukum satu untuk SHT, tidak untuk yang lain-lain. Ya, saya cuman itu ya yang menjadi catatan bahwa terkait dengan hak merek pun yang sama, tidak dioperalihkan pun itu bagus, tidak ada masalah. Tapi kan semua sudah terjadi, ya kan. Tidak toh dalam konteks di sini mempunyai apa namanya hak cipta ya, yang menurut kita memang ada sedikit perbedaan pemahaman proses peralihannya, ya kita sama-sama hormatin. Dan ini pun masih berproses, ya masih berproses dan belum selesai. Nggak usah lah pengacara kalian bicara ini draw lah, ini 1-0 lah, ini 2-0 lah. Ya kalau mau jadi komentar sepak bola silahkan. Ya, supaya apa? Supaya bisa menjaga ya etika seorang profesionalisme pengacara. Profesionalisme seorang pengacara itu adanya di ruang sidang pengadilan. Ya, kalau sudah di luar konteksnya lain. Makanya saya bilang harusnya yang bilang begitu misalkan Rukono, Rijal Pamungkas, Sengkuni, silahkan. Tapi yang bicarakan Mas pengacara yang notabene hargai dong profesionalismenya, ya hargai itu. Sehingga tidak menjadi multitafsir tentang penilaian akan profesionalismenya seorang advokat itu di mana sih tolak ukurnya. Kalau bagi saya fine-fine saja, tenang, masih berproses, belum ada yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ya kan. Tetapi memang kalau saat ini terkait dengan masalah yayasan, Mas Lanjarlah yang masih saat ini sah menjadi ketua
Yayasan Persaudaraan Sejahtera. Karena gugatan Mas Is, gugatan Mas Wahyu, ya kan, Kak Sakti yang kemarin pun dua-duanya tidak diterima. Demikian mas-masku, saudara-saudaraku, ayolah kita ciptakan suasana yang tenang, suasana yang damai, ya kan. Tidak usah harus melucuti, tidak juga harus menghalang-halangi, ya kan, tidak harus gerudak-geruduk, ya kan. Yang mana nanti akan menimbulkan suatu persepsi yang negatif, menilai saudara sudah lupa dengan saudara, menilai ikrar bersama menjadikan sebuah sesuatu yang tidak sakral lagi. Ya ini yang sangat disayangkan. Secara jujur, saya malu dengan namanya persaudaraan. Dulu saya bangga melihat persaudaraan di kita, tapi dengan sekarang untuk memberi keesan pun atau pemahaman persaudaraan di tingkat adik-adik saja, saya merasa tidak mampu. Bukan berarti saya nggak bisa, bukan tidak mampu. Karena apa? Yang kita sampaikan aja, saudara sama saudara bisa saling ribut, gitu loh. Terjadi perbedaan pendapat sehingga malu dong, gitu loh. Ya, harusnya seperti itu, malu. Siapapun yang hebat di dalam hal ini tentang keesaan, berbicara tentang pemahaman persaudaraan saat ini, itu adalah pemahaman pembenaran, yang mana para pihak merasa paling benar. Nah, kalau sudah seperti itu, adanya bukan kebenaran yang hakiki yang kita cari, tetapi pembenaran yang secara jujur menyakitkan hati. Terima kasih.